Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Nah, saat ini saya berterima kasih kepada para pemirsa sekalian, Bapak, Ibu, dan adik-adik yang sudah semuanya tetap ada di channel ini dan mau menonton untuk ilmu bermanfaat ini. Nah, kita sama-sama belajar. Kali ini kita membahas tentang makanan haram. Apa itu makanan haramnya? Yaitu makanan yang terbuat dari hewan. Nah, hewan apa itu? Nah, yang kita bahas adalah hewan apa? Yang ada ekornya, yang ada di air, ada taringnya. Nah, yang ada taringnya itu adalah apa yuk? Tebak. Nah, kalau ada di air, dia bisa di air juga, bisa di darat juga. Kemudian dia bisa hidup di dua alam. Apa yuk? Nah, itu adalah apa yuk? Bisa ditebak? Buaya. Nah, bukan itu loh ya, bukan lagi-lagi buaya, tapi binatang hewan buaya. Nah, hewan buaya ini haram atau halal? Nah, kita akan bahas di sini bahwa ada dalil-dalil dari Al-Quran sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dengan perintah dari Rasulullah. Nah, ini diceritakan oleh para sahabat itu dari sahabat-sahabat yang dipercaya, baik di hadis-hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, Tirmizi, dan lain-lain. Dan itu ada 6 hadis sahih yang harus kita pelajari. Kalau bisa beli bukunya. Nah, kalau nggak bisa juga bisa di-download dari Google Play Store. Nah, apa saja nih yang akan kita bahas? Salah satunya adalah dari perintah Allah di Al-Quran, itu surat Al-An'am dan surat Al-Maidah, itu disebutkan bahwa makanan yang halal itu adalah makanan yang thayyib juga. Sudah halal itu pasti thayyib. Thayyib itu baik, yang nggak basi kayak gitu. Nah, di sini pun diperbolehkan memakan bangkai dari air laut. Nah, pada saat itu ada sahabat di masa perang. Nah, pada saat sedang berjalan di pinggir laut, ternyata di pinggir laut itu ditemukan binatang yang cukup besar sekali. Tahu dong binatang apa yang paling besar? Ya, seperti ikan hiu atau ikan paus itu. Nah, ikan yang besar sekali, dan sahabat itu bisa masuk ke dalam berjalan di dalam mulutnya ikan itu. Nah, karena ikannya itu sangat banyak, akhirnya setelah semua sahabat ini makan semua, kan masih ada sisa. Nah, setelah ada sisa oleh sahabat-sahabat ini dikeringkan. Nah, dikeringkan, kemudian dibawalah kepada Rasulullah. Ya, dikeringkan mungkin seperti ikan asin. Nah, seperti itu. Ikan dibawa ke Rasulullah saat itu pulang dari
perjalanan. Nah, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami menemukan ikan yang terdampar yang cukup besar di pinggir laut. Nah, dan ini ada dagingnya, bolehkah kita makan?" Nah, seperti itu. Kemudian dikasih tahu ke Rasulullah, dan itu Rasulullah bersabda bahwa air laut itu adalah air yang suci, bisa untuk berwudu, dan halal makanan dan bangkai yang ada di dalamnya. Jadi semua yang ada di dalam laut itu kita makan itu halal dan toyib. Nah, gimana dengan buaya ini? Buaya kan di air sungai, bisa ke darat gitu. Nah, itu ada beberapa pendapat ulama, tapi ulama-ulama besar itu memberikan info sesuai dengan dalil-dalil yang ada bahwa buaya ini seperti apa. Nah, kita bahas ya. Mari kita sama-sama simak bagaimana dalil-dalilnya menurut Al-Quran dan hadis. Halalkah atau haram? Mari ya, kita ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas ini halal atau haram dan bagaimana dalilnya dalam Al-Quran. Nah, di sini kita akan bahas dalam Quran surat Al-Maidah, yaitu surat kelima, ayat 3, di mana di sini artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Nah, ini pentingnya bahwa semua hewan-hewan yang akan masuk ke dalam tubuh kita harus atas nama Allah, agar kita diridhoi Allah. Pada saat sebelum menyembelih harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Nah, di sini juga di sembelihnya antara kerongkongan dan tenggorokan itu terputus ya. Dan makanlah makanan yang halal, lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Dalam surat Al-Maidah ayat 88. Nah, kita di sini dianjurkan makanan yang halal. Halalan toyiban. Toyib itu baik. Artinya baik di sini bagaimana? Tidak basi, bukan bangkai. Kemudian dalam keadaan yang baik. Tidak, kalau zaman sekarang mungkin ada zat-zat kimia yang dimasukkan, berarti tidak toyib. Ya, halal. Makanya halal. Kacangnya halal. Kacang gorengnya halal. Tapi ditambahin pemutih. Nah, pemutih ini tidak bagus. Itu bahaya. Maka kita harus memilih makanan yang halalan dan thayyibah. Insyaallah badan kita sehat jasmani, rohani kita. Di surat Al-Maidah ayat 96, di sini dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang yang dalam perjalanan. Dan diharamkan atasmu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam ihram, dan bertakwalah kepada Allah yang
kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Nah, di sini semua binatang yang ada di dalam laut ini halal ya. Nah, seperti yang cerita sahabat yang menemukan ikan yang cukup besar, kemudian dimakan dan dikeringkan. Nah, di sini dihalalkan semua makanan yang ada di dalam air laut yang sangat lezat-lezat. Tentu pada senang dong makan makanan yang lezat seperti yang di darat, udang, terus rajungan, kemudian makanan-makanan lain ya, ikan, ada juga ikan hiu yang sangat besar, ikan kerapu, makan ikan yang cukup banyak, ikan layur yang panjang yang diceritakan oleh Ibu Susi, Menteri Laut kita. Nah, itu memang makanan laut ini halal semuanya, jadi kita memakannya juga semuanya, jumlahnya yang begitu banyak, kita bisa memilih makanan lautan yang luas. Dan lautan ini sangat luas sekali dibandingkan jumlah daratan ya. Nah, laut ini Allah sudah memberikan makanan bagi kita yang sangat bergizi, proteinnya banyak dari ikan. Nah, begitu. Keadaan umroh waktu ihram itu kita diharamkan menangkap binatang buruan darat di tanah suci ya. Membahas di surat Al-An'am ayat 121, dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut atas nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang macam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu, dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik. Jadi tetap makan makanan yang halal itu yaitu yang waktu disembelih dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini sesungguhnya setan itu membisikkan kepada manusia agar membantah kata Allah, agar makan semua makanan yang haram juga dimakan. Nah, itu yang membutuhkan kita kepada diri kita pada kefasikan dan tentunya menjadi orang-orang yang musyrik, apalagi jika binatangnya itu untuk diberikan kepada berhala. Lebih parah lagi, banyak di tempat kita yang belum masuk Islam atau yang sudah masuk Islam itu masih seperti ini. Semoga kita terhindar dari godaan bisikan syaitan yang terkutuk, agar kita tetap makan makanan yang halal, thayyib, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan kita memakan makanan yang lain yang tidak disebutkan nama Allah. An'am 145, katakanlah tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku suatu yang diharamkan bagi orang yang tidak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Dan di sini bangkai jelas haram, darah yang mengalir atau daging babi haram, kotor. Darah yang mengalir dari tubuh hewan ini haram. Nah, kalau terpaksa tidak ada makanan yang lain, maka kita dibolehkan memakan makanan tersebut. Seperti itu. Al-An'am ayat 146, dan kepada orang-orang Yahudi kami haramkan segala binatang yang berkuku, dan dari sapi dan domba kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu, selain lemak yang melekat di punggung keduanya atau yang di perut besar dan usus atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka, dan sesungguhnya kami adalah Maha benar. Jadi pada saat itu orang-orang ini sudah diberikan makanan-makanan yang dihalalkan, tapi bandel masih makan yang haram, sehingga diharamkan nih semua binatang yang berkuku dari sapi dan domba pada saat itu, juga lemaknya dari kedua binatang yang sangat lezat ini. Nah, maka kita saat ini bersyukur kepada Allah. Dalilnya dari hadis Rasulullah SAW ya. Hadis riwayat Tirmizi 1272 telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Ali Al-Khalal, telah menceritakan kepada kami Abu Amir Al-Aqadi, telah menceritakan kepada kami Kathir bin Abdullah bin Amru bin Auf Al-Muzani dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Abu Isa berkata, hadis ini hasan sahih. Nah, maka janganlah kita membuat perdebatan dengan berdamai, halal menjadi haram, haram menjadi halal. Wah, gitu kita bisa masuk ke neraka jahanam. Ya, na'udzubillahi min zalik. Semoga kita terhindar dari neraka dan dimasukkan Allah memakan makanan yang halal dan benar-benar halal, yang haram memang haram, dan kita tinggalkan yang haram. Semoga kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Ibnu Majah 3368 telah menceritakan kepada kami Ismail bin Musa As-Suddi telah menceritakan kepada kami Sa'if bin Harun dari Sulaiman At-Taimi dari Abu Utsman An-Nahdi dari Salman Al-Farisi. Dia berkata, Rasulullah SAW ditanya tentang minyak samin dan keju serta bulu binatang. Beliau menjawab, yang halal adalah apa yang dihalalkan Allah di dalam kitabnya, dan yang haram apa yang diharamkan Allah di dalam kitabnya, dan apa yang dia diamkan adalah sesuatu yang dia maafkan. Nah, sudah jelas ya. Ayat Ibnu Majah 3374, daging termasuk lemaknya telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Amru bin Dinar dari Taus dari Ibnu Abbas. Dia berkata, telah sampai berita kepada Umar bahwa Samrah sedang menjual khamar. Maka Umar berkata, semoga Allah melaknat Samrah. Apakah dia tidak tahu bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi, lemak babi telah diharamkan kepada mereka, namun mereka tetap saja mengemas dan menjualnya. Di sini bahwa khamar itu udah jelas haram, kenapa tetap dijual? Kemudian dia mengingatkan bahwa orang Yahudi pun juga sudah
diharamkan oleh Allah untuk memakan babi. Nah, tapi lemaknya masih diambil, kemudian dijual sebagai minyak, sebagai mentega, keju, dan lain-lain. Nah, ini adalah hal yang haram. Jadi semuanya, kalau sudah tidak boleh babinya, berarti semua kuku, rambut, kulit, semuanya haram. Ini kita bahas hadis riwayat Nasai 4250. Dia telah mengabarkan kepada kami Ishaq bin Mansur. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Malik dari Ismail bin Abu Hakim. Dari Ubaidah bin Sufyan, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, semua yang memiliki taring dari binatang buas haram dimakan. Jadi di sini jelas ya bahwa semua binatang yang memiliki taring itu binatang buas haram untuk dimakan. Hadis riwayat Muslim 3570 telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim dan Ibnu Abu Umar. Ishaq berkata, telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua mengatakan menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Az-Zuhri, dari Abu Idris, dari Abu Tha'labah. Dia berkata, Nabi SAW melarang makan binatang buas yang bertaring. Ishaq dan Ibnu Abu Umar menambahkan dalam hadisnya, Az-Zuhri berkata, kami tidak mendengar hadis ini hingga kami tiba di negeri Sam. Nah, dari sahabat kepada sahabat-sahabat yang lain menyampaikan bahwa haram hukumnya makan binatang buas yang bertaring. Dari hadis riwayat Muslim 3571, dan telah menceritakan kepadaku Harmalah bin Yahya, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahab, telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab dari Abu Idris Al-Khawlani bahwa dia mendengar Abu Tha'lab Al-Khusni berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang memakan setiap buas yang bertaring. Ibnu Syihab berkata, saya belum pernah mendengar hadis tersebut dari ulama-ulama kami di Hijaz hingga Abu Idris menceritakan kepadaku, sedangkan dia termasuk dari ulama negeri Syam. Di sini dijelaskan bahwa dilarangnya memakan binatang buas yang bertaring. Dan buaya adalah binatang yang bertaring, juga hidup di darat dan di laut, di air sungai. Jadi kena peraturan dan hukum binatang bertaring. Dari hadis riwayat Muslim 3573, dan telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman yaitu Ibnu Mahdi dari Malik dari Ismail bin Abu Hakim dari Abidah bin Sufyan dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, setiap binatang buas yang bertaring maka memakannya adalah haram. Dan telah menceritakan kepadaku Abu Al-Zahir, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahab, telah mengabarkan kepada Malik bin Anas dengan sanad seperti ini. Jadi jelas ya bahwa setiap binatang buas yang bertaring itu haram untuk dimakan. Hadis riwayat Nasai 4275,
telah mengabarkan kepada kami Ishaq bin Mansur, ia berkata telah menceritakan kepada kami Abdurrahman, ia berkata telah menceritakan kepada kami Malik dari Syafan bin Sulaim, dari Sa'id bin Salamah, dari Al-Mughirah bin Abu Burdah, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai air laut. Beliau bersabda, laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Maka semua binatang hidup di dalam air laut itu suci dan boleh dimakan, berarti halal. Air lautnya juga bisa untuk berwudu. Apabila mendapati waktu sholat, kemudian kita harus berwudu, adanya air laut, gunakanlah air laut. Dan jika kita mau makan, semua yang ada di air laut halal. Ya, hadis riwayat Dawud 76 telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik, dari Sufyan bin Sulaim, dari Sa'id bin Salamah, dari keluarga Ibnu Al-Azraq, bahwa Al-Mughirah bin Abi Burdah dan ia dari Bani Abdul Addar dan kepadanya bahwa dia telah mendengar Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, ada seorang laki-laki kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, kami naik kapal dan hanya membawa sedikit air. Jika kami berwudu dengannya, maka kami akan kehausan. Apakah boleh kami berwudu dengan air laut? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia laut adalah suci airnya dan halal bangkainya. Nah, Rasulullah menjawab itu. Jadi kita boleh berwudu menggunakan air laut dan air yang dibawa bisa untuk minum. Dan bila kita memancing ikannya, mengambil semua yang ada di binatang-binatang di dalam air laut atau tumbuhan di air laut, itu halal semuanya. Ulama menyatakan bahwa buaya itu haram dimakan. Dari Imam Ahmad radhiyallahu, setiap hewan yang hidup di air boleh dimakan kecuali katak dan buaya. Jadi katak dan buaya haram. Simpulan dari hadis riwayat para sahabat menceritakan sunnah dari Rasulullah dan perintah-perintah Rasulullah dan dalil dari Al-Quran. Kitab merupakan wahyu berisi perintah-perintah Allah. Yang pertama, buaya binatang buas dan bertaring, hukumnya haram. Buaya diharamkan karena termasuk binatang yang bertaring. Diharamkan berdasarkan sabda Rasulullah SAW, setiap binatang buas dan bertaring haram untuk dimakan. Yang kedua, hidup di darat dan air. Hadis khusus menunjukkan halalnya semua binatang laut, air. Itu dikarenakan buaya dapat hidup di air dan di darat. Maka berlaku juga hukum binatang darat. Yang ketiga, kecuali ikan hiu. Ikan hiu punya taring dan termasuk binatang buas. Namun ulama menghalalkannya karena termasuk jenis ikan yang hanya hidup di air saja. Ikan hiu tidak hidup di darat. Simpulan keempat, haram daging, kulit, lemak buaya dan semua yang ada di tubuh buaya. Buaya haram untuk dimakan. Jangan lupa subscribe jika suka, ya, jempolnya. Kemudian jangan lupa loncengnya untuk di tombolnya dipencet, nanti bisa mengikuti tontonan video-video berikutnya sebagai ilmu bermanfaat. Kalau tidak suka boleh jempol ke bawah dan
Jika bermanfaat, silakan bantu share dan dukung channel Yekti ini. Yekti Channel bermanfaat, berfaedah, ilmu jariah. Semoga Bapak dan Ibu, adik-adik semua mendapatkan ilmu yang sama-sama menjadikan kita manusia yang bertakwa, beriman, dan memakan makanan yang halal dan thayyib sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Insya Allah kita bersama menuju jannah. Insya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.